Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Jesslyn Kristinayo dari kelas BUMG dengan PN 2141182. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kembali karma dan kelahiran kembali yang dijelaskan oleh Biku Tamo dan Bapak Cornelis Wower. Nah, banyak orang yang mengatakan kamu kena karma kan sering melakukan perbuatan jahat. Padahal karma tidak selalu buruk. Karma atau kama dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kar yang berarti perbuatan. Karma disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu perbuatan seperti perbuatan yang dikehendaki ataupun tanpa kehendak. Kemudian ada ucapan seperti ucapan yang baik atau yang buruk. Kemudian pikiran seperti pikiran yang positif atau negatif. Sehingga karma dalam agama Buddha diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan niat dari seseorang. Nah, karma itu sendiri terdiri dari banyak macam. Misalnya yang pertama, terkadang kita bisa lahir di keluarga yang bahagia dan serba berkecukupan itu berkat karma dari masa lampau. Karma ini merupakan karma yang melahirkan. Kemudian ada juga karma yang mendukung, seperti kita baik kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Selain itu, ada juga karma yang mengurangi, seperti pada masa lalu kita sering menggosip dan juga menyakiti orang lain. Nah, pada kehidupan ini teman-teman yang didapatkan akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kemudian ada juga karma yang mematikan, yang menghilangkan karma baik yang telah dikumpulkan. Nah, perbuatan yang kita lakukan juga dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama garuka karma. Berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai garuka karma ada 5, yaitu seperti membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai seorang samudra, dan memecah belah sangha. Akibat dari garuka karma ini akan mengakibatkan kita terlahir di alam neraka awici. Kemudian yang kedua, jika tidak melakukan garuka karma, maka karma dikalkulasikan melalui karma kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan apapun yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk. Dapat dikategorikan ke dalam karma seperti terbiasa caci maki, berbicara kasar, berbohong, membunuh nyamuk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada juga karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal. Perbuatan karma yang kita lakukan tentu akan berbuah. Karma yang belum berbuah, maka kehidupan seseorang masih manis. Tetapi apabila karmanya telah berbuah, maka kehidupannya akan menderita. Karma dapat berbuah dengan cepat, yaitu dalam kisaran seminggu setelah suatu perbuatan dilakukan. Kemudian yang keempat, karma juga berbuah lebih dari seminggu setelah sesuatu perbuatan dilakukan tetapi masih dalam masa kehidupan yang sama. Kemudian yang kelima, karma juga berbuah pada kehidupan yang akan datang atau bahkan berbuah pada kelahiran 2, 3, dan 4, dan seterusnya yang akan datang. Kemudian yang terakhir, terdapat juga karma yang tidak bisa berbuah pada kehidupan saat ini dan yang akan datang karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis, yang bernama adalah ahosi karma. Kita harus kendalikan pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani kita karena merupakan sumber perbuatan karma yang kita buat. Nah, selain itu akar dari perbuatan jahat juga harus dikendalikan, yaitu loba, dosa, dan moha. Serta tidak lupa untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Orang yang masih belum mendapatkan buah dari karmanya sendiri, maka ia akan merasa kehidupannya manis sebagai buah. Apabila orang yang telah mendapatkan buah dari karmanya sendiri, maka akan merasa dunia itu pahit. Sehingga kelahiran kembali itu ada banyak orang yang dapat melihat kehidupan sebelumnya, baik punya sendiri-sendiri ataupun orang lain. Di Indonesia, orang seperti ini biasanya disebut sebagai orang indigo.
Kita juga dapat mengetahui kehidupan masa lampau dengan melakukan meditasi pandangan terang, atau yang disebut dengan Vipassana Bhavana. Selama kekuatan karma itu masih ada, maka selalu akan terjadi tumimbal lahir. Kematian hanya merupakan akhir sementara dari fenomena yang tidak langgeng ini. Kehidupan organik telah berakhir, tapi kekuatan karma yang telah menggerakkannya sampai sekarang ini belum hilang. Karena kekuatan karma tidak terganggu oleh kehancuran badan jasmani, maka datangnya saat pikiran kematian atau cuti cita, sekarang ini mempersiapkan kesadaran baru dalam kehidupan berikutnya. Karma yang berakar pada kebodohan dan nafsu keinginan menjadi syarat bagi tumimbal lahir. Karma lampau menentukan kelahiran sekarang dan karma sekarang bergabung dengan karma lampau menentukan kelahiran berikutnya. Keadaan sekarang adalah akibat dari keadaan yang lalu dan menjadi sebab dari akibat yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sabesata Bhawantu Sukhitata, Sotiotu Namo Buddhaya.